Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada beberapa charger ya, dari desktop charger, wall charger yang 100 watt. Nah, kenapa ini kita membahas yang 100 watt? Karena banyak yang nanya. Daripada 65 watt apa 100 watt, pilih yang mana? Yaitu kalau kalau teman-teman itu punya banyak device perangkat yang pengen sekali jalan, ya sebaiknya pakai yang 100 watt ya. 100 watt seperti ini ya. Karena kenapa? Karena kalau kita mempunyai satu aja laptop atau MacBook ya, kita nggak bisa menggunakan misalkan yang 65, ya kita harus fokus ke satu perangkat itu dulu untuk pengecasan. Tapi kalau kita mobile ya kan, dengan ada beberapa handphone, ibarat katanya seperti itu ya, terus ada laptop, kita harus bekerja bersama-sama dalam pengecasan, ya saya sarankan sebaiknya ya yang 100 watt seperti ini ya. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, bisa kita mengkondisikan secara bersamaan gitu loh. Dan itu aman semua gitu loh. Walaupun mungkin kalian berpikir ya, handphone saya itu cuma 30 watt. Nanti kalau digunakan pakai perangkat yang 100 watt, nanti rusak atau gimana? Enggak. Yang rusak, yang bikin rusak itu kalau kita gunakan charger abal-abal. Itu udah pasti gitu loh. Kalau ini charger resmi seperti ini, dia mempunyai proteksi sendiri ya. Ketika ini 100 watt dibutuhkan dengan daya misalkan ini 28 watt, ya dia masuknya hanya 28 watt gitu loh. Nah, ini saya buktikan ya. Ini 28 watt lah, sekitar segitu ya. Kita coba, atau di bawahnya ya. Ini 100 watt ya. 100 watt kita sama-sama cek ya. Eh, masuknya berapa. Nah, ini membuktikan gitu loh. Nah, ntar kita balik dulu. Ya. Ini untuk membuktikan. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Sekarang watt yang jalan ya. Kita sama-sama lihat gitu loh. Sama-sama lihat. Nah, ini. Ini 100 watt ya. Ini 100 watt. Karena ini penyesuaian daya untuk mid turbonya nggak bisa, hanya masuk cuma 10 watt ini. 9,7, 9,8. Ya, voltase 5 volt, 1,5-2 ampere. Jadi sekitar 10 watt. Itu tidak masalah. Kita contohkan ke punyanya Ugreen ini ya. Mungkin bisa penyesuaian. Coba kita coba ya. Ini 100 watt jelas ya, udah tuh ada tulisannya 100 watt. Ya, kita cobakan. Sekarang kita tunggu. Apakah bisa penyesuaian? Ternyata tidak bisa ya. Tetap dia hanya 10 watt ya. Ya. Hanya 10 watt masuk ke sini. Kita tunggu layar nutup dulu sebentar. Nah. Tidak bisa naik. Jadi sangat aman, tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena memang permintaan daripada handphonenya itu hanya segitu. Tidak mungkin ya yang 100 watt ini menyalurkan 100 watt ke handphone kita, itu nggak mungkin. Sudah berkali-kali saya coba, saya tunjukkan ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau kita menggunakan mungkin yang Eldenio ya, yang mungkin bisa penyesuaian. Kalau ini aku belum pernah nyoba sih soalnya. Apakah bisa penyesuaian daya 100 wattnya, mid turbonya, kita saksikan bersama-sama. Sepertinya tidak bisa juga. Sama. Dia hanya di 10 watt. Itu loh. Jadi aman. Ya. Apalagi kita misalkan nih ya, kita ngecas
laptop ya. Kita sambil ngecas laptop, kita tunjukin aja ya ke sini sebentar. Kita ini sambil ngecas laptop. Ini sebentar. Kita ambil. Nah ini. Nah ini bisa masuk. Nah ya kan 60 watt, 61 watt, 62 watt ya, masuk ya segitu ya. Kalau kita ngecas lagi ke mana, ke handphone, itu tidak ada masalah. Dia udah ngecas ke handphone ya ini ya. Nah ini sudah nancap ya, tetap 62 watt untuk pengecasan ke laptopnya, tetap 62 ya, kelihatan kan. Nah sekarang kita coba lihat ini. Nah, di sini malah port keduanya bisa penyesuaian Mi Turbo. Nih, 29 watt nih. Ya kan? Berarti kalau kita menggunakan di port C1-nya aman. Dan C2 juga aman. Ini 29 watt. Terbukti kan? Walaupun dua-duanya kita gunakan. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Nah ini 62 watt, lancar ya. Ini El Nino. Coba kita coba dulu yang apa, Ukraine ya. Kok El Nino nya mantap jadinya. Nah ini buat teman-teman yang mau cari ya, siapa tahu ya butuh pengecasan yang apa, desktop charger ya, itu cocok ya. Ini lihat, ini 60 watt ya, 60 watt. Sekarang kita cobakan untuk pengecasan ke yang port C-nya. C2 ya. Apakah bisa? Oh iya, bisa ternyata. Berarti benar. Jadi harus, ntar kita tunggu layar nutup. Ini sudah di atas 10 watt ya. Jadi udah pasti ya, seperti itu ya. Nah ini naik terus ini ya kan, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya kan. Nah itu artinya apa? Artinya ini bisa untuk pengecasan. Nah ini masih 60 watt ya kan. Jadi sangat nyaman kalau kita menggunakan 100 watt gitu loh. Bisa untuk pengecasan semuanya, berjalan semua lancar. Sekarang kita cobakan yang ini ya. Mungkin bisa terjadi seperti ini, karena memang kalau kita coba, kalau nggak kita coba ya kita nggak akan tahu gitu loh ya. Nah itu loh gunanya kita mencoba. Tapi ada pertanyaan gitu tuh, seperti itu bagus ya. Karena kenapa? Jadi bisa kita coba sama-sama ya. Ini kita coba yang di C1-nya. C1-nya dulu seperti apa? Harus bisa pengecasan sampai 60 watt dulu, ya kan? Nah, ini sampai 60 watt ya. Yang kuning ini ya, 60 watt, 61 malahan. Sekarang kita coba yang untuk ini. Ya. Dia penyesuaian. Wah, bisa juga ternyata. Oh, jadinya seperti itu ya. Ini malah jadi saya baru nemu ini. Kalau satunya dicas ke mana? Ke laptop 60 watt keluar, terus habis itu port yang kedua C2-nya itu bisa penyesuaian Mi Turbo. Wah, ini keren ya. Ini baru ketemu sekarang ya. Sebelum-sebelumnya enggak pernah ketemu ya. Karena kita coba satu-satu, kebanyakan seperti itu kan. Nah, ini ada pertanyaan bagus ya toh. Terus habis itu saya terapkan, ternyata ketemu ya. Bisa 25 watt dan juga bisa 60 watt. Ya, keren kan? Nah, itu loh yang tak maksud tuh seperti itu. Jadi, kalau kita menggunakan yang 100 watt itu, keuntungannya tuh banyak. Ya, apalagi kita pengguna, misalkan pengguna beberapa perangkat ya. Beberapa perangkat ya memang perlu kita coba yang ProLink ini ya. ProLink ini apa namanya, nggak ada keluar lagi. Cuman waktu pas beli, waktu saat itu
harga 100 watt tapi kayak serasa 20 watt karena itu ada promo. Ya, ini kita coba apakah Prolink bisa gitu ya. Karena memang lagi waktu itu ada promo dan ini. Nah, ini 61 62 watt ya. Casannya ya. Kita cobakan di pot keduanya ya. Apakah dia penyesuaian Mi Turbo? Kita coba. Oh, kayaknya ragu saya. Oh, ini beda ya. Beda. Ternyata tidak bisa. Coba tunggu layarnya nutup dulu ya. Nah, jadi nggak harus 100 watt seperti itu ya. Ternyata tidak bisa ya. Dia tetap 10 watt ya. Tetap di pot keduanya 10 watt ya. Beda dengan Eldenio, Ugreen dan CNW ini ya. Dia bisa penyesuaian Mi Turbo ya. Walaupun di sininya sudah dipakai untuk sampai misalkan 60 watt ya. Nah, itu loh gunanya seperti itu kalau kita punya 100 watt. Tetapi walaupun begitu punya Prolink ini bisa kita gunakan secara bersamaan dan kita tetap stabil di pengisian ke laptopnya gitu loh. Yang penting kan itu ketika kita menggunakan ke laptop, pengisian menggunakan ke laptop seperti ini, dia tidak menurunkan daya pengecasan ke laptopnya gitu loh. Yang penting itu. Tetapi port lainnya juga bisa kita gunakan gitu loh. Seperti contoh seperti ini tadi ya. Bisa kita gunakan gitu loh secara bersamaan. Di situ poin utamanya di situ gitu loh. Nah, nih sebentar. Ya, 60 watt ya. 60 watt ya. Sesuai ya sama ini ya. Ya, sesuai ya. Nah, ini kita lihat. Ini bisa karena mencapai 21, 22, 23, 24. Nah, ya kan? Ini udah sesuai dengan protokolnya Mi Turbo, wattnya gitu loh ya. Walaupun tampilan di sini di layar tidak ada tulisan Mi Turbo, enggak ada. Tapi penyesuaiannya bisa. Nah, itulah yang menjadi poin alur cerita dari review saya kali ini ya. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya yang menanyakan masih bingung antara beli yang 65 watt atau yang 100 watt, skemanya harus seperti ini ya. Ketika kalian mempunyai laptop, terus beberapa handphone atau tab, terus tingkat mobilenya kalian tinggi, ya saran saya ya 100 watt ke atas. Syukur-syukur 120, 140 atau 240 itu malah lebih bagus. Gitu loh. Tapi paling nggak 100 watt. Karena kenapa? 100 wattnya itu sudah bisa mengcover laptop atau MacBook kita dulu. Dan selebihnya baru kita gunakan untuk pengecasan handphone atau pengecasan lainnya. Ya. Saya kira pemahaman ini bisa diterima ya. Kalau kita pakai 65 watt, oh ya, belum, kita fokusnya jadi 65 watt aja dulu untuk pengecasan ke laptop, baru kita cabut, kita ngecas ke handphone. Perbedaannya di situ. Di bawah 65 watt ya enggak bisa. Ya, ini jawab pertanyaan, aku sambil ada yang nanya itu ya. Ya, oke. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai pemakaian atau pemilihan charger 100 watt. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Oke, thank you.